Selain sebagai superstar NBA, Kevin Durant memang sudah lama dikenal sebagai The Snake yang suka berkhianat dan pindah-pindah tim. Tapi yang terjadi padanya akhir-akhir ini menunjukkan sesuatu yang lebih parah dari itu. Di NBA All-Star Game tahun ini, KD menunjukkan gerak-gerik yang nggak biasa. Berbeda dengan bintang-bintang lain yang antusias dan berbondong-bondong untuk pemanasan sebelum game dimulai, orang ini malah sibuk dengan HP-nya sendiri. Nggak cuma di lorong dekat locker room, tapi juga di atas lapangan. Padahal KD adalah sosok pemain yang sangat terobsesi dengan bola basket. Olahraga ini tidak bisa dipisahkan darinya. Bahkan di klub malam dan acara pernikahan pun dia masih aja megang bola. Ya, ini memang bukan pertandingan resmi, jadi KD bisa santai-santai aja. Tapi di saat yang bersamaan, para netizen di Twitter membocorkan sesuatu yang disebut sebagai KD Files. Dan ini yang mungkin membuatnya khawatir setengah mati. Karena isinya adalah hujatan-hujatan yang kelewat batas kepada para pemain Houston Rockets dan mantan rekan setim KD yang diduga dikirim oleh KD sendiri dari akun rahasia atau burner account-nya. Jadi siapa aja yang dihujat dan apa aja yang jadi bukti kuat kalau burner account itu benar-benar punya Kevin Durant? Untuk menjawab semua itu, kita perlu kembali ke momen di mana semuanya dimulai. Pada 15 Februari 2026, ada seorang netizen yang memberi kritik terhadap trofi-trofi bergengsi NBA yang desainnya tiba-tiba diganti. Dan KD yang selama ini juga terkenal sebagai satu-satunya pemain NBA yang aktif bermain Twitter, atau X sekarang, juga membalas netizen itu dengan kritikan. Ini memang seperti percakapan sehari-hari di aplikasi itu. Tapi sedikit yang KD tahu, ternyata ini adalah awal dari masalah yang sangat serius. Netizen itu mulai menyinggung masalah investasi KD terhadap perusahaan drone yang kontroversial di dunia politik. Perdebatan antara mereka berdua semakin memanas sampai akhirnya seorang netizen bernama Ryan mengupload screenshot dari chat group di mana sebuah akun dengan username Get Off My Dickerson yang diyakini sebagai burner account KD menghina rekan-rekan setimnya. Ini salah satu contohnya. Di sini KD kelihatannya kesal karena pelatihnya memakai strategi untuk oper bola ke Alpi atau Alperen Sengun, bintang muda sekaligus franchise player Rockets. KD nggak terima dengan keputusan pelatihnya itu. Katanya Sengun nggak bisa shooting maupun defense, dan KD lebih memilih untuk melakukan turnover daripada mengoper bola ke Sengun. Dan kebetulan, sekitar seminggu sebelumnya, seorang reporter bersama Zach Lowe menyebut kalau pemain-pemain muda Rockets merasa terintimidasi dengan kehadiran KD. Tapi itu masih gambaran kecil dari apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Seorang YouTuber bernama Daniel Lee berhasil menemukan momen-momen yang persis dengan apa yang dimaksud burner account KD. Pada 5 Februari 2026, Charlotte Hornets berhasil mengekspos kelemahan Sengun di sisi defense. Mereka berkali-kali menjadikannya sebagai target karena dia nggak bisa bergerak lincah. Ini sepertinya membuat kepala KD semakin panas. Karena setelah Sengun dipermainkan lagi di possession ini yang KD katakan. KD akhirnya meluapkan amarahnya ke Sengun. Tapi ternyata ini bukan pertama kalinya KD merasa kesal seperti ini. Dia juga sering melakukan hal yang sama ketika Sengun memegang bola di detik-detik akhir dalam situasi krusial. Sengun sering mengabaikan KD dan mencoba untuk mencetak skor sendiri yang selama ini lebih banyak gagalnya dibandingkan suksesnya. Dan sebenarnya wajar aja kalau KD merasa kesal. Karena salah satu tujuan KD ada di Rockets seharusnya untuk menutup kelemahan mereka di momen-momen krusial. Tapi dia malah dilupakan begitu saja. Bahkan free throw dari Sengun pun juga bisa memancing amarah KD. Tapi yang satu ini bisa jadi momen yang memicu KD untuk akhirnya menghujat Sengun di burner account-nya. Pada 11 Februari 2026, hanya 6 hari setelah game lawan Hornets tadi, Rockets ketinggalan 1 poin dari LA Clippers dengan 11 detik tersisa di kuarter 4. Pelatih Ime Udoka mengambil timeout. Dan di sini dia menyuruh KD untuk passing ke Sengun, persis seperti apa yang dikatakan burner account itu. KD pun langsung memberi gestur kalau dia nggak sudi untuk melakukan itu. Tapi setelah Udoka memberitahu alasannya, dia akhirnya oke-oke aja. Meski dari raut wajahnya kelihatan gak ikhlas. Sengun akhirnya mendapatkan foul dari strategi ini. Tapi yang terjadi setelahnya... Misses. Setelah gagal memasukkan free throw kedua untuk mengubah kedudukan, Kawhi Leonard langsung membalas dengan tembakan dan Rockets pun kalah di game ini. Tapi hujatan KD ke Sengun ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan yang satu ini. KD juga mengkritik Jabari Smith Jr., katanya dia nggak bisa mempercayainya untuk mengambil tembakan atau memberikan defense yang baik. Dan yang lebih parah dari itu, Jabari Smith disebut sebagai orang yang dongo. Hah? Mungkin ini hujatan yang paling parah, karena faktanya Jabari Smith sudah mengidolakan KD seumur hidupnya. Dia mau jadi seperti KD dan bermain sepertinya. Bahkan sejak sebelum musim ini dimulai sampai sekarang, mereka berdua sering latihan bersama. Dan akhirnya dia mendapatkan kata-kata seperti itu dari idolanya sendiri. Wah, gila banget sih. Tapi apa yang sebenarnya membuat KD sampai mengutuk Jabari Smith seperti itu? Lagi-lagi Daniel Lee berhasil menemukan jawabannya. Saat melawan Portland Trail Blazers pada awal Januari, Rockets sudah unggul 13 poin memasuki kuarter 4. Setelah itu, Smith sering memegang bola dan banyak menembak 3 poin. 7 percobaan lebih tepatnya. Tapi masalahnya nggak ada satupun yang masuk. Karena itu, Blazers berhasil membangun momentum secara perlahan untuk comeback.
Dan ternyata blunder Smith masih bisa jauh lebih parah dari itu. Rockets tertinggal 1 poin dengan sisa waktu kurang dari 2 menit. Di depannya ada Shidi Kisoko, pemain yang cuma punya persentase 3 poin masuk 32%. Meski begitu, Smith malah menjaganya habis-habisan seolah dia adalah Steph Curry dan akhirnya kena shooting foul. Ini membuat KD marah besar, sampai-sampai dia melempar botolnya sendiri saat timeout. Rockets pun akhirnya kalah di game ini. Selain itu, gak jarang juga ada momen di mana IQ Smith di lapangan dipertanyakan, karena dia kelihatan gak tahu mau ngapain di lapangan. Saat KD kebetulan lagi dijaga pemain yang lebih pendek, Smith gak ngoper bola ke dia, malah lebih milih nyetak skor lewat fadeaway padahal dia sendiri lagi dijaga ketat. Meski sudah langsung diberi arah sama KD untuk melakukan hal yang benar, Smith masih saja nggak sadar dan akhirnya terpaksa untuk menembak sendiri. Sepertinya jadi rekan setim KD bukanlah hal yang mudah dan menyenangkan. Sengun dan Smith memang masih muda dan levelnya nggak sepantaran dengan KD. Tapi gimana kalau ternyata KD juga turut menghujat mantan rekan setim yang sama hebatnya dengan dia? Ini contohnya. Dia nggak merasa kalau Kai atau Kyrie Irving berkompetisi dengannya saat berada di satu tim. Tapi berbeda dengan si light skin yang mungkin adalah Steph Curry dan triple-double cocaine bear, apakah KD baru saja menghujat Russell Westbrook sebagai pemain yang kecanduan triple-double? Dan di sini dia menyindir Curry. Kalau nggak ngasih screen atau passing bola ke dia, kalian bakal langsung dipecat. Mantan pelatihnya Steve Kerr pun juga kena. KD berpendapat kalau setelah Kerr dijotos oleh Michael Jordan, dia jadi nggak suka dengan pemain berkulit hitam. Dia juga merasa kalau Kerr nggak respect dengan permainannya. Dan nggak berhenti di situ, ketika salah satu netizen di chat grup itu berbicara tentang Devin Booker dan pelatih Frank Vogel, KD menganggap mereka sebagai dua diktator, Stalin dan Hitler, Mussolini dan Kim Jong-un. Anehnya, dibalik semua orang-orang hebat yang dihujatnya bahkan sampai dibanding-bandingkan dengan diktator jahat, KD malah memberi pujian ke satu pemain yang nggak terduga, yaitu Ben Simmons. Katanya dia merindukan Simmons karena setidaknya Simmons bakal passing bola ke dia. Dan chat itu dia kirim jam 2:30 pagi. Benar-benar percakapan yang menarik. Sebagai catatan, kita memang nggak bisa memastikan kalau orang di balik burner account itu adalah 100% KD. Mungkin saja chat grup itu adalah editan dari AI. Atau memang ada orang yang berpura-pura jadi KD. Tapi ada beberapa bukti kuat selain tingkah lakunya di All-Star Game yang buat banyak orang percaya kalau itu beneran burner account-nya KD. Pertama, dulu KD pernah mengakui kalau dia memang punya burner account. Bahkan sempat ada momen-momen di mana KD mengirim tweet dalam sudut pandang orang ketiga dari akun utamanya sendiri. Bahkan tweet itu juga isinya hujatan. Jadi intinya lupa pindah akun lah. Kemudian pada 2021, KD men-tweet sebuah gambar mata burung hantu. Tapi ini bukan mata burung hantu biasa, karena ternyata itu adalah gambar yang sama dari banner burner account itu. Oh, dan akun ini juga dibikin pada bulan Agustus, hanya sebulan sebelum tweet KD ini. Lalu bagaimana dengan ini? Netizen ini seperti memberi ucapan ulang tahun ke burner account itu pada tanggal 29 September. Dan coba tebak, itu adalah hari ulang tahun KD. Dan setelah KD fans ini terungkap, dia men-tweet kalau dia nggak nyangka KD masih belum menghapus burner account-nya itu. Tapi bukti yang setelah ini jauh lebih menarik. Kalau kalian perhatikan lagi ke salah satu screenshot chat grupnya, ada seseorang yang bernama Eddie Gonzalez yang ikut berinteraksi di sana. Dan gimana kalau ternyata si Eddie Gonzalez ini adalah rekan podcast KD sekaligus teman dekatnya? Dia bekerja bersama KD di perusahaan buatannya Boardroom. Dan coba tebak, baru-baru ini KD tiba-tiba memecat semua tim editorial Boardroom tanpa pemberitahuan. Ada juga yang menanyakan kapan KD akan kembali bermain setelah cedera ke burner account itu. Sekarang pun burner account ini dikunci dan sejak semuanya ini terekspos, KD belum mengupload satu tweet pun dari akunnya. Padahal selama ini dia selalu koar-koar untuk berinteraksi dengan netizen. Dengan ini, julukan The Snake yang diberikan ke KD mungkin punya arti baru. Gak cuma berarti dia adalah pengkhianat, tapi dia juga memberikan racun menyakitkan kepada siapapun yang nggak bisa memenuhi keinginannya. Sampai sekarang KD belum memberikan klarifikasi tentang ini. Dan kalau semua ini benar, karir dan reputasinya mungkin bisa hancur seketika. Tapi apakah kalian percaya kalau orang di balik burner account itu adalah Kevin Durant? Gua mau tahu pendapat kalian. Itulah episode kali ini. Free design diskon hingga 60% dan free ongkir spesial cuma di bulan Ramadan. Gas sekolah aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.